Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ia Kirana Insani dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2025 dengan 3 digit NIM terakhir 030 dan saya berasal dari kelas B Praktikum. Nah, selama ini semua instruksi dalam program yang kita buat di video-video sebelumnya itu dijalankan secara berurutan satu persatu seperti dalam Scratch, dijalankan mulai dari blok 1, blok 2, blok 3, dan seterusnya. Kemudian jika di Python, maka akan dieksekusi dengan berurutan line 1, line 2, dan line 3. Namun bagaimana kalau kita ingin membuat program yang bisa memilih instruksi yang berbeda sesuai dengan situasi? Nah, topik tersebutlah yang akan kita bahas pada video kali ini. Yap, benar sekali. Logika dan pengondisian. Nah, coba kita bayangkan saat kita ingin keluar rumah. Hal pertama yang akan kita lakukan pasti adalah melihat langit, melihat cuaca. Nah, dari situ bakal ada dua kemungkinan. Yang pertama, kalau sedang hujan atau ingin hujan, kita pasti bakal mengambil seperti jas hujan ataupun payung. Lalu kita baru pergi. Nah, kalau nggak hujan, kayak langitnya cerah, awannya banyak, langitnya biru, kita pasti ya udah pergi, tinggal pergi aja. Nah, jadi tindakan kita itu bergantung pada kondisi cuaca. Hasil akhirnya beda, walaupun awalnya sama-sama ingin pergi keluar rumah, tujuannya sama. Nah, seperti itulah cara kerja dari kondisi dalam pemrograman. Program akan mengecek situasi terlebih dahulu, lalu memutuskan hal apa yang akan dilakukan. Nah, dalam kode kita pakai tipe data boolean untuk membuat suatu kondisi. Kalau syaratnya bernilai benar atau true, program akan menjalankan satu instruksi. Nah, kalau nilainya salah, program akan menjalankan instruksi lain. Nah, sekarang kita akan fokus untuk memahami apa itu boolean. Sebenarnya tipe data boolean itu sangat sederhana. Dia cuma punya dua nilai, yaitu true or false, benar atau salah, satu atau nol. Nah, jadi boolean ini seperti saklar lampu, dia cuma punya nilai on, off, yaitu nyala atau mati. Nah, sekarang kita akan mencoba tipe data boolean di Scratch. Nah, yang pertama kita akan ke bagian events, kemudian mengambil blok when the green flag is clicked. Lalu kita akan ke looks, mengambil blok say. Nah, jadi blok say ini biasanya dipakai untuk bilang hello atau kata-kata yang lain. Tapi sekarang kita akan ganti dengan operator. Kita ke bagian operator, kemudian kita akan mengambil operasi sama dengan atau equal. Kita masukkan ke dalam blok say. Misal ini 50, kita set di sini juga 50. Kita akan coba menjalankan dengan mengklik bendera hijaunya. Nah, di sini kita bisa lihat kalau sprite ini dia berkata true karena memang hasilnya 50 sama dengan 50 itu benar. Nah, kita coba ganti nilai di sini. Selain 50 misal 34. Kita coba klik. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa sprite ini berkata false karena memang benar, dia salah. 34 itu tidak sama dengan 50. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa operator ini equals atau sama dengan dia digunakan untuk membandingkan dua nilai dan hasilnya berupa tipe data boolean yaitu true atau false. Nah, selain equals atau sama dengan, di sini kita juga punya beberapa operator lain. Yang pertama ada operator not. Ini digunakan untuk membalik suatu nilai. Jadi ketika dia benar, maka dia akan menjadi salah. Namun ketika salah, kan dia akan menjadi benar dibaliknya. Ulang. Nah, selain operator equals atau sama dengan, di sini juga ada beberapa operator lain. Yang pertama adalah not. Ini digunakan untuk membalik hasil kondisi. Kalau benar dia jadi salah dan kalau salah dia akan jadi benar. Kita akan mencoba masukkan operator ini ke dalam operator not. Kemudian dimasukkan ke blok C. Kita akan mencoba mengklik bendera hijaunya.
Di sini tertulis true, padahal seharusnya 34 itu tidak sama dengan 50. Hasilnya seharusnya false. Namun ketika kita memakai operator not, maka hasilnya akan diubah. Coba kita ubah dengan 50. Dan kita akan klik bendera hijau. Nah, di sini tertulis false karena kita menggunakan sekali lagi kita menggunakan operator not. Selain operator not, kita juga memiliki operator greater than atau lebih dari. Nah, ini operator ini digunakan untuk membandingkan nilai sebelah kiri dan sebelah kanan. Kita akan coba membuang operasi ini terlebih dahulu. Kemudian memasukkan ini ke dalam blok C. Kita akan coba tulis 60. Kita akan coba jalankan programnya. Nah, di sini tertulis true karena memang 60 ini lebih besar dari 50. Coba kita tulis 45. Kemudian kita jalankan programnya. Nah, di sini tertulis false karena 45 itu tidak lebih besar dari 50. Nah, selanjutnya juga ada operator less than atau kurang dari. Kita akan coba. Nah, ini digunakan untuk membandingkan nilai di sebelah kiri dengan nilai di sebelah kanan. Apakah dia lebih kecil? Nah, kita akan coba masukkan nilai 38. Kemudian kita jalankan programnya. Di sini tertulis true karena memang 38 lebih kecil dari 50. Nah, kalau kita tulis 60, maka dia akan false karena 60 tidak lebih kecil dari 50. Nah, kita juga bisa memakai variabel dalam kondisi. Misalnya kita mau membuat variabel, kita beri nama number of people. Nah, anggap saja kita akan menyewa suatu ruangan dengan kapasitas maksimal 100 orang. Kalau kita set variable number of people ke 75, kemudian kita cek dengan kondisi pakai operator kurang dari, misal, kemudian kita masukkan variabel number of people, kita set ke 100. Kita akan coba jalankan programnya. Nah, hasilnya akan true karena ini berarti ruangannya masih muat karena kapasitas maksimumnya 100 dan kita orang-orang yang ada di dalam ruangan tersebut ada 75. Nah, kalau semisal kita tulis 200, kita jalankan, dia akan false. Berarti ruangan tersebut sudah penuh karena dia melebihi kapasitas maksimum yang bisa dia tampung. Nah, tidak hanya membandingkan angka, kita juga bisa membandingkan tipe data string atau teks. Misalnya kita buat variabel phone system. Kemudian kita set variabel phone system ke Android. Ini kita simpan terlebih dahulu. Kemudian kita ke bagian operator, kita akan membandingkan nilai dari phone system dengan Android. Kita akan coba jalankan programnya. Nah, di sini akan tertulis true. Namun, jika kita ganti di sini misal Windows, dia akan menjadi false. Nah, jadi kesimpulannya nilai boolean itu benar atau salah. Kita bisa membandingkan untuk membandingkan angka dengan operator sama dengan lebih besar atau lebih kecil dan juga membandingkan teks atau menggunakan variabel supaya program lebih dinamis. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana cara menggabungkan beberapa kondisi di Scratch.
Nah, untuk menggabungkan beberapa kondisi di Scratch, kita memiliki dua operator, yaitu yang pertama operator AND dan yang kedua adalah operator OR. Nah, saya akan Nah, untuk menggabungkan beberapa kondisi yang berbeda di Scratch, kita memiliki dua operator penting, yaitu yang pertama operator AND dan yang kedua adalah operator OR. Di sini saya akan membahas tentang operator OR terlebih dahulu. Nah, di sini saya memiliki kondisi yaitu phone system sama dengan iOS atau phone system sama dengan Android. Jika saya jalankan program ini, dia akan berkata true karena memang phone system ini bernilai Android dan salah satu kondisi yang kita set yaitu phone system sama dengan Android ini terpenuhi. Nah, kalau kita ubah menjadi iOS, ini pun juga dia akan terpenuhi karena salah satu kondisinya sudah terpenuhi yaitu Android. Namun, dia akan berbeda jika yang pertama saya set menjadi iOS, yang kedua menjadi Windows. Kita coba jalankan. Dia akan berkata false karena tidak ada di antara dari dua kondisi ini terpenuhi, maka dia akan berkata false. Jadi operator OR ini cukup salah satu kondisi yang benar, maka dia akan menjadi benar. Nah, sekarang kita coba dengan operator AND. Misalnya di sini saya memiliki variabel number of people yang sudah saya set menjadi 200 dan saya mempunyai kondisi number of people lebih dari 9 dan number of people kurang dari 50. Jika kita eksekusi, hasilnya pasti false karena 200 ini lebih dari 9 dan lebih dari 50. Nah, namun ketika saya ubah number of people-nya ini menjadi 45 dan saya eksekusi, dia akan menjadi true karena dua-duanya terpenuhi. Nilai 45 ini lebih besar dari 9 dan kurang dari 50. Jadi, operator N itu hanya bernilai benar, dia akan bernilai benar apabila kedua kondisi sama-sama terpenuhi. Nah, di dalam Scratch kita bisa menggabungkan block OR dan block AND sebanyak yang kita mau. Nah, ini bakal berguna banget kalau misal kita ingin membuat suatu program yang bisa mengcek atau memvalidasi banyak kondisi sekaligus. Nah, sekarang kita akan membuat kondisi dalam Scratch. Nah, kita mulai dari kode sebelumnya. Nah, untuk membuat kondisi, kita akan masuk ke kategori kontrol, kemudian mengambil block if. Apa sih maksud dari blok ini? Nah, jadi apabila kita masukkan suatu kondisi dan kondisi tersebut bernilai benar, maka aksi yang ada di dalam blok ini akan dijalankan. Nah, kondisi inilah merupakan ekspresi dari boolean seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Misal di sini kita ingin membuat suatu kondisi. Kita punya variabel number of people. Misalnya kita ingin menjalankan perintah jika orang kurang dari 100. Misal berarti antara 0 sampai 99 blok akan dijalankan atau dieksekusi. Kalau misal tidak kalau semisal lebih dari 100 maka blok tersebut tidak akan dieksekusi.
yang ingin saya buat di sini adalah sprite ini bisa berkata oke. Jadi kita akan ke bagian looks, kemudian mengambil blok say. Kita akan mendemonstrasikan kode ini. Sprite ini berkata oke karena kondisi di sini uh, number of people kurang dari 100, di mana kita sudah mengset number of people 45, di mana 45 adalah kurang dari 100. Apabila kita coba menjadi 145, maka tidak akan terjadi apa-apa karena nilai 145 ini lebih dari 100 dan kita belum mengatur kondisi yang akan apa yang akan dilakukan apabila kondisi tidak terpenuhi. Jadi inilah keunggulan block if atau kondisi. Kita tidak perlu selalu menjalankan semua baris kode, tetapi kita bisa memilih baris mana yang akan dijalankan sesuai dengan syarat yang telah kita berikan. Nah, sekarang saya akan mencoba membuat kondisi lain. Kali ini saya ingin memastikan bahwa jumlah orang berada di antara 10 dan 20. Berarti jika nilainya 15 atau 16, kondisi benar dan blok akan dijalankan. Tetapi kalau nilainya lebih dari itu, dia tidak akan dijalankan atau tidak akan ada yang muncul. Maka kita akan menggunakan operator AND. Sekarang di sini kita akan coba memasukkan nilai 14 dan kita jalankan. Nah, dia akan berkata oke sesuai dengan kode yang kita tulis di sini. Namun ketika kita memasukkan 21 misal, kita jalankan, dia tidak akan terjadi apa-apa karena memang tidak ada kondisi lain dan 21 ini tidak lebih dari tidak berada di antara 10 dan 20. Sekarang Sekarang kita akan menggunakan contoh lain yaitu dengan menggunakan variable phone system. Nah, misalnya kita ingin memanggil asisten suara, kalau sistemnya Android itu biasanya kita menggunakan OK Google, kemudian kalau sistem iOS kita menggunakan Hey Siri. Kita menuju ke bagian kontrol, kemudian mengambil block if baru. Nah, di sini saya akan membuat suatu kondisi di mana apabila nilai dari phone system adalah Android, maka sprite ini akan berkata oke Google. Saya akan menambahkan jeda di sini supaya kita bisa melihat bagaimana program-program kita dieksekusi. Kita akan coba jalankan. Nah, di sini kita bisa mempunyai lebih dari satu blok if. Bisa blok pertama, blok kedua, blok ketiga, dan seterusnya. Masing-masing akan diperiksa sesuai dengan urutan peletakan dari blok-blok tersebut. Dari situ bisa diambil bahwa apabila kondisi blok pertama salah, maka blok pertama akan di skip, kemudian dia langsung menuju ke blok kedua. Kita akan coba mengganti nilai dari number of people, misalnya kita ganti 8. Nah, dia akan dilewati karena kondisi nilai number of people sama dengan 8 ini tidak sesuai dengan kondisi yang telah kita berikan. Makanya dia langsung lompat ke if kondisi kedua. Nah, namun kita coba ketika dua-duanya bernilai salah. Nah, di sini programnya sudah tereksekusi, namun di sini tidak tidak
kucing tidak berkata apapun karena memang semuanya tidak ada yang memenuhi kondisi yang kita berikan. Untuk itu, untuk lebih jelasnya kita akan menambahkan suatu aksi. Kucing akan berkata end of program. Nah, di sini untuk mengidentifikasi apabila nilai dari dua kemungkinan ini adalah salah, maka eh, program yang dijalankan adalah say end of program. Kita akan coba di sini dengan nilai number of people sama dengan 8 dan font system sama dengan iOS. Nah, dari sini kita bisa lihat blok kondisi hanya dijalankan apabila syaratnya benar, sedangkan blok yang berada di luar blok if atau blok kondisi ini dia akan selalu dijalankan. Inilah yang membuat program menjadi dinamis. Hasil yang muncul bisa berbeda tergantung dengan nilai variabel yang kita berikan. Kali ini kita akan membahas tentang conditional statement atau pernyataan kondisi. Nah, struktur dasar dari konsep ini adalah jika syarat benar, maka akan menjalankan aksi tertentu. Namun, di sini kita ingin tetap menjalankan suatu aksi yang lain ketika kondisi tersebut salah. Contohnya, kalau misal kita ingin menyewa suatu ruangan dengan kapasitas maksimal 100 orang, kemudian kita membawa 90 orang, jawabannya valid, kita bisa menyewa ruangan tersebut. Namun, kalau kita membawa 110 orang, jawabannya tidak valid, kita tidak bisa menyewa ruangan tersebut. Nah, untuk membuat logika tersebut, kita akan memeriksa kondisi dan menjalankan aksi yang berbeda tergantung pernyataan tersebut benar atau salah. Nah, di Scratch sendiri kita bisa menggunakan block if dan if else di kategori kontrol. Bedanya kalau block if dia hanya akan menjalankan aksi ketika kondisi benar. Nah, sedangkan ketika kita menggunakan block if else, dia akan menambahkan aksi lain jika kondisi yang kita berikan itu bernilai salah. Saya akan mendemonstrasikannya langsung di Scratch. Kita pertama sampingkan dulu blok-blok ini. Kemudian misalnya kita punya variabel jumlah orang dengan batas maksimum 100. Nah, logikanya seperti ini. Jika jumlah orang kurang dari atau sama dengan 100, maka tampilannya atau sprite ini akan berkata oke. Namun, jika lebih dari 100, maka outputnya adalah not okay. Kita akan coba. Di sini saya akan mencoba dengan number of people-nya yaitu 8. Kita akan eksekusi. Nah, di sini kucing berkata oke karena nilai dari 8 itu memenuhi syarat kurang dari 100. Nah, kemudian saya ingin beri nilai number of people ini 150. Kemudian kita coba. Nah, di sini dia berkata not okay karena tidak ada dari kedua kondisi ini sesuai dengan nilai dari 150. Nah, struktur ini sangat berguna dan akan sering dipakai dalam pemrograman. Ketika kita memeriksa suatu kondisi lalu tergantung hasilnya benar dan salah, program bisa menampilkan hasil yang berbeda. Nah, di sini saya akan mengecek membuat kondisi lain dengan variabel font system. Nah, kalau sistemnya Android, kita akan menjalankan suatu aksi. Kalau bukan Android, jalankan aksi lain. Nah, konsepnya di sini saya ingin membuat apabila nilai dari font system ini Android, dia akan berkata your phone is Android. Nah, kalau selain Android, dia akan berkata your phone is not an Android.
sini dia berkata your phone is Android karena kita telah menentukan nilai dari phone system berupa Android. Kita coba dengan sistem lain. Kemudian kita jalankan. Nah, dia akan berkata your phone is not Android karena nilai dari phone system ini tidak memenuhi syarat yang telah kita berikan. Kalau kita ingin memeriksa lebih dari dua kondisi, kita bisa menggunakan if-else bersarang, yaitu dengan cara memasukkan blok if-else baru ke dalam blok bagian else dari blok sebelumnya. Nah, misalnya saat ini kita ingin mengecek apakah sistemnya Android, iOS, atau sistem lain. Nah, kita menggunakan logika sederhana, jika phone system sama dengan Android, maka sprite akan menampilkan your phone is Android. Nah, jika tidak, kita mengecek lagi phone system sama dengan iOS. Nah, kalau benar, kita akan menampilkan your phone is iOS. Kemudian, kalau keduanya salah, kita akan menampilkan your phone is not an Android or iOS. Kita akan coba. Mencoba menjalankan program ini dengan men-set phone system sebagai Android. Di sini berkata your phone is Android. Kemudian saya ingin mencoba lagi dengan nilai iOS. Di sini dia berkata your phone is iOS. Kemudian ketika saya ingin mengganti nilai menjadi selain iOS dan Android. Kita coba jalankan. Di sini berkata your phone is not Android or iOS karena nilai dari variabel phone system ini tidak memenuhi syarat dari if dan else sebelumnya. Nah, setelah mempelajari tentang booleans dan conditional Python di Scratch, kita akan belajar tentang booleans dan conditional statement di Python. Nah, kita akan melihat bagaimana cara membandingkan nilai serta menggunakan operator logika. Nah, seperti yang kita ketahui sebelumnya, boolean adalah tipe data yang hanya memiliki dua nilai, yaitu nilai true atau nilai false. Nah, dalam Python sendiri, keduanya ditulis dengan huruf kapital di awal. True dengan T besar dan false dengan F besar. Nah, kalau misal kita buat perintah print true dan print false, kemudian kita jalankan. Nah, program akan otomatis menampilkan true dan false. Namun, ketika kita tidak menggunakan huruf kapital di depan, nah, di sini akan terjadi error karena nama dari true dan false ini tidak didefinisikan. Selanjutnya kita akan menguji apakah dua nilai sama. Nah, di sini kita menggunakan tanda sama dengan ganda atau equals ganda. Saya akan mencoba membuat variabel T dengan nilai 50 sama dengan 50. Kemudian saya akan mencetak nilai dari T. Kemudian cairan. Nah, di sini tertulis true karena di sini menggambarkan jika variabel T bernilai 50 dan 50 adalah sama dengan 50. Jadi ini adalah benar. Namun ketika di sini kita ubah menjadi 49, terus kita jalankan, di sini akan tertulis false karena 49 ini tidak sama dengan 50. Nah, di sini hal yang perlu diingat adalah penggunaan sama dengan ganda dan sama dengan tunggal. Sama dengan ganda ini digunakan untuk perbandingan, sedangkan tanda sama dengan tunggal ini digunakan untuk memberi nilai pada suatu variabel. Nah, selain operator sama dengan ganda, Python juga memiliki operator perbandingan yang lain. Contohnya adalah
ini yang menunjukkan tidak sama dengan, kurang dari sama dengan, lebih dari, dan lebih dari sama dengan. Nah, di sini saya akan mencoba jalankan. Sebelumnya ini akan saya buat komen terlebih dahulu. Saya akan mencoba untuk print 49 faktorial 60. Lalu kita jalankan. Nah, di sini kita tulis true karena ini dibaca 49 tidak sama dengan 60, yaitu benar. Apabila ini kita ubah menjadi 60, dia akan bernilai false. Selain dari 5 tanda perbandingan ini, Python juga memiliki fungsi not untuk membalik nilai boolean. Sama halnya seperti di Scratch tadi. Apabila kita menulis misalnya print not 50 dan coba kita run. Nah, di sini tertulis false, padahal di sini seharusnya dia adalah true karena 50 sama dengan 50. Nah, kenapa demikian? Karena kita menggunakan nilai not yang dia berfungsi untuk membalikan suatu nilai. Nah, selain angka, kita juga bisa membandingkan string atau variabel seperti halnya dalam Scratch tadi. Misalnya, kita hapus terlebih dahulu. Karena nilai dari Android ini tidak sama dengan iOS. Di dalam Python sendiri kita juga dapat menggabungkan beberapa kondisi dengan AND dan OR. Saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara menulis fungsi AND dan OR di dalam Python. Saya mencoba dengan operator AND dan saya akan menyeting number of people menjadi 15. Kita jalankan. Nah, di sini bernilai true karena kedua kondisi sama-sama terpenuhi, yaitu lebih dari 10 dan kurang dari 20. Nah, apabila saya memasukkan 21, kemudian saya jalankan, dia akan bernilai false karena tidak memenuhi kedua syarat yang telah kita tentukan. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan bagaimana menggunakan operator OR di Python. Nah, kemudian di sini saya akan mengganti nilai menjadi 25. Kemudian saya jalankan. Dia tetap bernilai true karena di sini dia memenuhi salah satu kondisi, yaitu lebih dari 10, yaitu 25. Sedangkan apabila kita tulis 9, dia pun juga akan tetap true karena nilai dari 9 ini adalah kurang dari 20. Jadi kesimpulannya, ketika kita menggunakan operator OR, dia cukup memenuhi salah satu persyaratan dari situasi yang telah kita berikan untuk mendapatkan nilai benar.
pengujian serta pembuatan flowchart. Nah, saatnya kita berlatih dengan suatu aktivitas. Seperti biasa, tugas yang diberikan adalah sesuai di algoritma yang telah terpasang ini. Yang pertama, kita membuat variabel, yaitu dengan nama temperatur, dengan nilai berupa float. Kemudian kita akan mengecek temperaturnya. Apabila temperatur itu lebih rendah dari 20 derajat Celcius, maka turn the heater on. Kemudian apabila temperaturnya berada di antara 20 derajat sampai 20 derajat, itu akan terpin oke. Kemudian apabila temperatur itu lebih tinggi dari 25 derajat, maka akan ada perintah untuk menyalakan pendingin. Nah, yang pertama kita akan membuat flowchart dari aplikasi ini terlebih dahulu. Yaitu untuk pertemuan kali ini adalah kita akan membuat proyek tentang energy bill and sugar. Kita mencari data tentang negara-negara yang tertentu, yaitu Afrika, Asia, kemudian kita buat kondisi apakah kita dapat berkendara di negara-negara ini dengan usia yang telah kita masukkan, ataupun apakah ada ajudan lain tentang terkait umur yang telah kita masukkan. Seperti yang tertulis, kita harus membuat flowchart, kemudian sketch, kemudian Python. Kalau mungkin mari kita buat project ini.
perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan baik dari segi kata maupun video. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum